Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putu Utari Aridewi dari SMP Negeri 1 Denpasar, kelas 9G, nomor absen 44, kelompok 5 IPS. Saya bersama keempat teman saya akan menjelaskan bab 3 IPS, subbab A, B, dan C. Perkenalkan, saya Nikada Kela Kirana Putri, kelas 9G, nomor absen 28, kelompok 5 IPS. Bab 3. Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut ini nama ketua dan anggota kelompok 5. Selanjutnya terdapat peta konsep dari materi kali ini. Subbab A. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ketika negara menjual barang atau jasa ke negara lain disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Ketika negara membeli barang dari negara lain, maka dilakukan impor. Negara pelaku impor disebut importir. Berikutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Contohnya seperti Indonesia mengekspor sayur mayur ke Saudi Arabia karena tidak bisa menghasilkan sayur mayur sendiri. Yang kedua ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Contohnya seperti banyak perawat dari Indonesia bekerja menjadi perawat lansia di Jepang dengan harapan bisa mendapat gaji tinggi. Yang ketiga ada perbedaan iptek. Contohnya seperti Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. Yang keempat ada perbedaan budaya. Yang kelima ada perbedaan harga barang. Yang keenam ada perbedaan upah dan biaya produksi. Dan yang ketujuh ada perbedaan selera. Saya Niko Mangstita Pratyani, nomor absen 30, akan melanjutkan penjelasan materi. Selanjutnya ada manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. A. Manfaat. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Negara dapat menciptakan spesialisasi produk. 3. Mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. 5. Dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan iptek. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. B. Hambatan. 1. Harga barang luar negeri lebih murah dibandingkan dalam negeri. 2. Bea masuk yang tinggi. 3. Batasan kuota. 4. Perbedaan kebijakan peraturan. 5. Politik dan peperangan. 6. Politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Saya Komang Gian Widyadana Dwita, nomor absen 24 akan melanjutkan ke subbab B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Pemerintah mengidentifikasi 14 lingkup industri kreatif. 1. Perikanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video, film dan fotografi, 8. Permainan interaktif, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penerbit dan pencetakan, 12. Layanan komputer dan Pirani Luna, 13. Televisi dan radio, 14. Riset dan pengembangan. Saya Putu Utari Adidewi, nomor absen 44, akan melanjutkan penjelasan materi. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berikut ini strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Strategi 1. Menyiapkan
insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah kalangan swasta. 3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. 5. Membentuk Indonesia Creative Council atau BCRAF. Upaya 1. Mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 3. Mengadakan Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Keempat, meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Dan yang terakhir, menciptakan identitas nasional dan lokal. Saya Igede Devananda Hari Putra, nomor absen 15 akan melanjutkan penjelasan sebab C. Memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Negara-negara yang mengekspor barang mempunyai keunggulan mutlak, yaitu absolute advantage, dan mengimpor barang mempunyai kerugian mutlak, yaitu absolute disadvantage. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi murah. Kesimpulannya adalah perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Adanya beberapa faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional, di antaranya perbedaan SDA, SDM, dan penguasaan teknologi. Beberapa manfaat perdagangan internasional yaitu terpenuhi kebutuhan barang dan jasa, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan mendorong kegiatan produksi. Adanya pembatasan kuota menjadi penghambat. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengembangkan ekonomi kreatif, yakni mengembangkan sistem informasi dan melakukan penciptaan identitas nasional dan lokal. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang murah. Sekian penjelasan dari kelompok 5 IPS kelas 9G tentang bab 3, sub bab A, B, dan C. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.